Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang pantas terucapkan melainkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita dari istirahat kita, dari tidur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena memang kenikmatan, salah satu nikmat dunia yang Allah berikan adalah nikmat untuk tidur. Sehingga tidur itu sesuatu yang nikmat atau enggak nikmat ya? Bapak, Ibu? Nikmat. Kalau tidurnya pas mau tidur enggak mikir apa-apa ya Pak ya? Tapi sebelum tidur mikir macam-macam atau mikir persoalan yang belum selesai, kira-kira tidurnya bisa nyenyak atau tidak? Bangunnya sakit semua ya, kayaknya belum tuntas. Karena satu kenikmatan yang Allah tunjukkan di dunia adalah kenikmatan ketika kita tidur, melepas lelah yang ada. Orang tidak tidur kalau enggak lelah. Namun hal ini berbeda dengan nanti di surga. Bahwa di surga itu ada tidur atau tidak? Di surga itu tidak ada tidur, melek terus. Lalu surga itu kan tempatnya yang penuh kenikmatan. Mengapa tidak ada tidur di surga? Karena di surga tidak ada rasa capek, tidak ada rasa bosan, ya, tidak ada rasa gelisah, resah, galau. Makanya tidak ada tidur. Dan tidur itu hanya ada di dunia dan itu merupakan kenikmatan bagi kita semua. Alhamdulillah Allah membangunkan kita mulai dari mungkin qiyamul lail ya, qiyam, kemudian dilanjutkan dengan sahur. Ya. Kita ketahui bersama bahwa sahur itu ada berkah di sana dan sebaik-baik sahur adalah diakhirkan. Ya. Maka tadi saya terlambat karena mengakhirkan sahur. Enggak, maaf. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa Nabi mengajarkan kepada kita ya, tentang iman, tentang Islam, ihsan, kemudian menghantarkan manusia dari kejahilan menuju cahaya ilmu dan cahaya iman, hingga saat ini pun kita masih bisa merasakan cahaya dan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan subuh ini
Kalau tarawih itu kan kultum, kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Tapi kalau kuliah subuh itu kayaknya durasinya lebih panjang. Apa 7 menit aja? Durasinya lebih panjang. Artinya Masya Allah, kita sudah menyiapkan mental ya, udah menyiapkan diri kita untuk berlama-lama di masjid. Untuk berlama-lama di masjid ketika hari Sabtu dan Ahad, yaitu mengkaji atau kita belajar bersama di dalam kajian kuliah subuh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentang puasa ini mungkin sudah banyak ya kita dengarkan bersama, kita mengkaji. Namun pada kesempatan hari ini tentang puasa ini, sebelum puasa itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, kemudian para sahabat ya, saat itu berpuasa, tetapi kemudian diolok-olok oleh orang-orang Yahudi. Diolok-olok itu apa? Diejek oleh orang Yahudi. Itu umatnya Muhammad mengikuti puasa kita, puasa Yahudi. Kemudian atas olokan orang Yahudi itu kemudian turunlah ayat di dalam Al-Baqarah 183 yang tentu kita sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah menurunkan ayat itu untuk menghibur Nabi sekaligus untuk bukan menangkis ya, untuk menangkis olok-olokan orang Yahudi itu ya. Allah katakan kutiba alaikumussyam, asyam. Kata Nabi, ini adalah istimewa. Puasa orang-orang mukmin ini adalah puasa yang spesial, yang istimewa. Beda dengan puasanya orang-orang Yahudi itu. Karenanya Allah sebutkan asyam, bukan saum. Nah, kan kita juga menggunakan ya, Bapak Ibu, untuk menunjukkan puasa itu saum. Lagi maaf ya, misalnya lagi bertamu ya, dikasih suguhan, afwan saya sedang saum. Secara sederhana bagaimana bedanya antara siam dan saum? Ini di sini ada pakar-pakar bahasa Arab ini. Kata Nabi, siam itu spesial. Kenapa? Karena waktunya ditentukan, ya, syarat-syaratnya ditentukan, ya, aturan mainnya sudah ditentukan dengan sedemikian rupa. Tapi kalau saum itu tidak. Karenanya orang-orang Yahudi, Nasrani ya, orang Majusi, atau kalau di kita mungkin ada orang Jawa, Kejawen, dan mereka juga ada puasa, tapi itu namanya saum. Karena tidak ada ketentuan khusus. Misalnya ketika Maryam difitnah memiliki seorang putra yang bernama Isa. Kemudian kata Allah, Maryam suruh berpuasa, saum. Tapi puasanya bukan siam. Makan. Maryam diperintahkan oleh Allah menggoyangkan kurma, sehingga kurma itu jatuh dan dimakan. Tapi dia sedang saum. Saumnya apa? Yaitu sedang saum, tidak berbicara dengan siapapun. Puasa tidak ngomong. Nah, itu namanya saum. Berarti kalau bapak, ibu gitu, nanti suami ibu ini pulang kok nggak ngomong nih, lagi saum. Lagi saum. Biasanya ngomong ini, lagi saum. Lagi nggak mau ngomong. Atau biasanya marah-marah misalnya. Ya, kok nggak marah? Lagi saum. Nanti marahnya habis maghrib aja. Artinya siam ini adalah perintah berpuasa yang spesial. Apa spesialnya? Yaitu dalam sebuah hadis Muslim,
Yang ini juga fenomenal. Kita biasanya baca itu sebelum Ramadan tiba. Yaitu hadis yang menunjukkan tentang idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin maraddatul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jinnan falam yughlaq minha babun wa nadi munadin ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Keistimewaan Ramadan, keistimewaan siam yang kita lakukan di bulan Ramadan itu salah satunya dicantumkan di dalam hadis ini. Mengapa istimewa? Tadi waktunya ditentukan, syaratnya ditentukan, ya, aturan mainnya juga sudah ditentukan, spesial. Beda dengan puasanya orang-orang yang bukan muslim tadi. Yaitu apa? Ketika datang awal malam Ramadan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apa kata Nabi? Suffidatis syayatin. Maka syaitan itu dibelenggu. Wa maratatul jin, dan setan-setan juga dikerangkeng, ya, tidak ditampakkan. Itu istimewanya. Kemudian apa? Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Kemudian pintu neraka juga ditutup dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Dan itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa futihat abwabul jinan falam yughlaq minha babun. Kemudian pintu-pintu surga juga dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Berarti pintu neraka itu banyak, pintu surga juga banyak, ya. Pintu surga ada berapa? Ada 8 pintu surga, ya. Salah satunya adalah pintu yang dimasuki oleh orang yang berpuasa, namanya pintu Ar-Rayyan, ini yang kita kenal, ya. Ada pintu yang lain, pintu orang yang melakukan sholat, sedekah, haji. Ada 8 pintu. Makanya disebut abwabul jinnan, abwabul jannah. Sedangkan pintu neraka ada 7. Betul ya Ustaz Mifar? Yang disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 43-44. Ya, pintu neraka, dan neraka itu sifatnya ada 2. Ya. Kalau neraka nar itu kan api, jadi seolah-olah neraka itu membakar. Tapi sifat neraka itu ada 2. Yang satu adalah membakar, yang disebut dengan jahannam, dan yang kedua sifatnya sebaliknya, yaitu membeku, yang disebut dengan zamharir. Karenanya di dunia ada musim panas dan ada musim dingin, ya, asyita wassaif. Kira-kira kalau terlalu panas enak nggak? Terlalu panas nggak enak juga ya Pak Edi. Kalau lagi nyate itu gerah panas enak nggak? Nggak enak. Apalagi itu adalah api neraka yang begitu panas, ya, yang percikannya aja kalau dilemparkan ke bumi bakal menghancurkan bumi. Begitu juga kalau membeku. Kalau terlalu dingin enak atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Nggak enak juga, ya. Bahkan orang yang menggigil karena kedinginan pun bisa meninggal. Artinya terlalu panas dan terlalu dingin itu hal yang menyiksa. Karenanya sifat neraka ada 2. Yang pertama membakar, yang disebut dengan jahannam, dan yang kedua yang membeku, yang disebut dengan zamharir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi keistimewaannya Ramadan, ya, selain setan dibelenggu, jadi nggak bisa godain kita dong. Kemudian pintu neraka ditutup,
pintu surga dibuka. Kemudian malaikat menyeru, ya baghil khair aqbil. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Kata malaikat, wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, yang pengen menyambut kebaikan-kebaikan, keutamaan di bulan Ramadan ini, maka akbil, ayo. Berlomba-lomba untuk menyambut. Jangan sampai Ramadan ini tidak mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Ayo berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, meraih keutamaan Ramadan. Sebaliknya, ya baghiyasy syarr. Wahai orang-orang yang apa? Yang terbiasa melakukan keburukan, kemungkaran, kemaksiatan, aksir. Kurangi, jauhi. Dan ternyata memang hanya bulan Ramadan saja yang bisa apa? Meminimalisir kemungkaran. Betul tidak nih? Kalau 11 bulan yang lain bebas melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Tapi dengan adanya Ramadan maka bisa menghalau itu semuanya. Iklan-iklan di televisi mulai bernuansa agama, ya. Warung-warung mulai ditutup pakai tirai, ya. Yang tadinya mungkin marah-marah jadi menahan amarahnya. Yang tadinya mungkin melakukan tindakan, ya, kemungkaran, kemaksiatan, korupsi, akhirnya ditahan dulu, ya, selama berpuasa. Nanti dilakukannya setelah buka puasa. Hanya Ramadan yang mampu, ya, tadi memotivasi orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karenanya dalam satu hadis Nabi disebutkan bahwa as-siyamu junnah. Siam itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Perisai itu apa bahasanya? Pedang. Perisai itu tameng, ya. Perisai itu tameng. Tameng yang bagaimana? Tameng yang akan menghalangi kita, ya, dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa, atau dari perbuatan yang menjauhkan kita dari keutamaan puasa. Junnah. Dalam satu kaidah itu disebutkan, ya, Ustadz Zulhanan mohon izin. Jadi kalau junnah itu kan terdiri dari jin dan nun. Semua kalimat yang diawali dengan jin dan nun itu bermakna abstrak, bermakna tersembunyi, belum terlihat, ya. Junnah, perisai. Perisai kita ketika puasa itu terlihat atau tidak, jamaah? Nggak terlihat. Mana sih tamengnya? Gitu. Tidak ada, nampak, tidak konkret. Diawali dengan jin dan nun, junnah. Kalau jannah artinya surga. Diawali dengan jim dan nun, cuman beda harokat. Ya, kalau tadi junnah, sekarang jannah. Jannah artinya surga. Surga juga masih abstrak, ya. Dalam kultum hari Jumat lalu disampaikan oleh Ustadz, ya, bahwa surga itu abstrak, ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Lah mana wong belum ada kok. Sesuatu yang masih ghaib, disembunyikan. Junnah, perisai, abstrak. Jannah, surga juga masih abstrak. Jinnah, harokatnya kasroh, jin. Jin itu, ya, jin. Jin itu apa? Lawan katanya manusia, ya. Jinnah, jin juga masih abstrak. Kita nggak bisa melihat jin mana ini, ya. Kan kalau di masjid ini berarti dikelilingi oleh jin-jin yang mereka ini mendengarkan tilawah, mendengarkan pengajian, ikut majelis. Nah, jin, tapi kita nggak nampak nih. Begitu juga di tempat-tempat yang kotor, di situ juga ada jin, tapi nggak nampak. Karena memang sifatnya jin adalah abstrak, tidak nampak. Karenanya kalau ada jin yang nampak gitu, jin gentayangan gitu, ya, jin. Nah, itu berarti sedang bermasalah itu jinnya, ya. Jinnya itu sedang tidak sehat. Karena jin harusnya dia bersembunyi.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi puasa merupakan perisai, ya. Bisa membentengi ya umat muslim ini dari perilaku-perilaku yang mengakibatkan gagalnya puasa. Mengapa demikian? Karena puasa yang tadi disebutkan keutamaannya, ya, syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian dipanggil sama malaikat, ayo yang padamu nyari kebaikan, ayo, datang. Kemudian yang mau melakukan keburukan, kemaksiatan, perkecil, ya, kurangi. Mengapa? Karena di ayat terakhir dalam Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kamu sekalian itu bertakwa. Nah, la'alla itu dalam kaidah bahasa Arab juga menunjukkan sesuatu yang harus diperjuangkan. Perlu kerja keras, nggak bisa dah yang penting puasa, ya, sholat tarawih, tadarus. Tidak bisa hanya seperti itu saja. Karena la'alla itu menunjukkan satu kesungguhan, ya. Jadi ketika mau mencapai sukses puncak takwa hanya bisa diraih dengan kesungguhan, ya. Tadinya sholatnya hanya 5 waktu sama sholat tarawih, maka ditingkatkan lagi, ya, menjadi sholat rawatibnya, ya, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha. Jadi meningkat. Yang tadinya mungkin sodakohnya sodakoh subuh ini alhamdulillah di Al-Amin sudah terbiasa, ya. Tadinya misalnya sodakohnya 10.000, tingkatkan lagi. Karena ingin meraih keutamaan tadi. Begitu juga dengan amaliyah yang lain. Karena la'alla itu hanya bisa diraih ketakwaan itu dengan bersungguh-sungguh. Dan tentunya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ingin semuanya yang hadir di sini ingin sukses Ramadan ini mencapai tingkat atau puncak takwa, ya. Yang dimana di situ kita mendapatkan rahmat, ya, ampunan. Dan tentunya yang paling terakhir adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jangan sampai, ya, kita ini menjadi orang yang rugi, ya. Orang yang bahasa lain dari rugi ini adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nah, ini juga sudah sering kita dengar, ya. Siapa sih ketika Nabi kemudian bertanya kepada sahabat, ya, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisiyamihi wa sholatihi wa zakatihi. Kata Nabi ketika bertanya kepada para sahabat, siapa sih orang yang bangkrut itu? Ada yang menjawab, ya orang yang nggak punya dinar, dirham, gitu, ya, secara material. Tapi kemudian Nabi bersabda bahwa orang yang bangkrut itu adalah mereka yang datang, ya, di hari kiamat nanti dengan ibadah, ya, puasanya, dengan sholatnya, dengan zakatnya. Tetapi kemudian, ya, dia dahulu di dunia pernah mencela. Nah, ini, ya, kalau tadi ada puasa tidak ngomong, ya, puasa diem, gitu, ya, atau puasa mutih. Maka kata Nabi, orang yang bangkrut itu dia membawa amalan puasa, sholat, ya, zakat, tapi dia pernah mencela, ya, mencela ini, kemudian pernah menuduh, ya, dalam hadis ini menuduh, ya, berzina, kemudian mencela, ya, saudaranya, kemudian apa, memakan harta yang bukan haknya. Maka pada hari itu semua amalan-amalan dia itu diminta pertanggungjawabannya kepada orang yang didolimi, ya, orang yang dituduh, ya. Sehingga apa jamaah sekalian, pahala sholatnya itu diberikan kepada orang yang mereka pernah merasa dirugikan di dunia. Ya Allah, itu dulu, ya, meskipun puasa, sholat, ya, zakat, infak, rajin, tapi kata-katanya menyakiti saya. Maka kemudian pahalanya diberikan kepada orang itu. Ada orang lain lagi menuntut lagi, ya Allah, dia juga menyakiti saya, menuduh saya, mendolimi saya, hingga pahala amalnya itu habis,
dan bahkan tidak cukup untuk menanggung dari dosanya dia. Sehingga bukannya dia membawa pahala yang banyak, tetapi sebaliknya dia membawa dosa-dosa yang dilemparkan dari orang yang pernah didolimi ini. Sehingga apa? Sehingga ia kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, tak bosan-bosan ya, tak jemu-jemu kita semuanya untuk saling tawasau bil haq ya, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan untuk kebenaran di dalam Ramadan ini. Harapannya semoga kita semuanya dapat memaksimalkan ya, meningkatkan kualitas ibadah kita, sholat kita ya, siam kita, tilawah kita, infak kita, sedekah kita. Agar apa? Dengan harapan kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan dijauhkan ya dari perbuatan-perbuatan tercela yang itu bisa mengakibatkan amal kita habis nanti di yaumil akhir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang kita kaji pada kesempatan subuh kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.